Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa, ini kita melihat daripada ikan yang ada di kolam tanah ini pemirsa. Ini kemarau pemirsa, kemarau panjang. Sudah Agustus sudah berakhir. Nanti insya Allah Desember pecah sumber, Januari hujan sehari-hari. Ini pada hari ini pemirsa, kita mengontrol daripada air. Biasanya kalau air ini kering pemirsa, maka langkah-langkahnya yang harus dilakukan segera ikan ini dipindah ke kolam tembok pemirsa. Kolam tembok, nah, seperti itu pemirsa. Nah, kalau kolam tembok ini aman-aman saja pemirsa. Nah, alhamdulillah aman-aman saja di sini kondisinya. Tapi yang sebelah sana kering pemirsa. Karena apa? Di dasar daripada lantainya pemirsa itu biasanya pecah. Tapi kalau dipelihara ikan lele, ini kan ikan nila ya pemirsa ya. Insya Allah tidak bocor kembali. Karena lumpur yang di bawah ini dengan lele ini selalu digerak-gerakkan seperti itu pemirsa. Nah, ini adalah kelapa. Ini kelapa pondoh pemirsa, termasuk itu. Nah, ini pring wulung. Nah, ini sebenarnya mitos ya pemirsa ya. Pring wulung ini untuk mencegah daripada makhluk goib ataupun hantu dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini kesukaan ikan gurame pemirsa. Ini ikan gurame karena kita juga ada kolam di sebelah sana rumah itu pemirsa. Di sana kolam. Nah, ini. Yang perlu kita lakukan adalah di musim kemarau seperti ini pemirsa, biasanya kalau pohon randu ini pemirsa, kalau dia terubus ataupun ada daun-daun muda, itu biasanya kemarau. Justru malah pohon randu ini menyimpan air di dalam batangnya. Nah, itu ciri-cirinya kalau kemarau panjang itu pohon randu itu justru malah subur. Karena kadar airnya tinggi di batangnya. Nah, ini pemirsa airnya paling ini sekitar setengah meter saudaraku. 55 cm lah seperti itu. Kalau kita ini nggak waspada, nggak mengawasi, maka akan kekeringan. Nah, setidaknya ikannya pun menjadi stres karena airnya panas. Kalau sedikit airnya kan panas pemirsa. Tapi yang perlu diantisipasi pemirsa, ini pohon-pohon sudah banyak tidak tumbuh pemirsa. Karena apa? Karena si ini tadi pemirsa, si ini air yang ada di dalam tanah ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Maka yang perlu diantisipasi adalah kebakaran hutan ataupun kebakaran di sekitaran rumah kita. Membakar sampah harus berhati-hati pemirsa. Karena sampah ini berpengaruh pada tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini. Kalau ada kebakaran bisa terjadi merembet ke dalam rumah. Ini yang kita perhatikan ya, yang sulitnya di situ pemirsa, di kampung ini. Tapi kalau di gedung yang tinggi, pencakar langit, gedung-gedung itu kalau kebakaran, kita justru menunduk ke bawah supaya kita tidak terhirup oleh asapnya dan kita mencari pintu emergensi, tak pertolongan seperti itu. Karena nah ini pemirsa, musim kemarau ini sudah banyak kebakaran di media-media baik TV maupun di YouTube. Nah, ini ikan pemirsa, pasti kering airnya, kekurangan lah seperti itu. Banyak orang-orang meracuni ikan di sungai, sampai anak-anaknya pun ikut mati. Nanti yang akan datang justru kita sulit untuk mencari ikan di sungai karena sering diobat ataupun disetrum. Ini kalau kita ini di kolam biasa, mungkin menghindari supaya tidak diambil orang ikannya, kita gunakan bambu pemirsa, ujungnya. Tapi jangan daunnya, ranting-rantingnya daunnya sudah jatuh, ditaruh aja di tengah-tengah kolam seperti ini supaya tidak dipancingin ataupun di jala kalau kolamnya jauh dari kampung ataupun di peladangan. Nah, ini pemirsa yang perlu saya sampaikan di sini pemirsa yang harus digarisbawahi adalah kita ini antisipasi supaya air ini tidak kering. Maka selalu kita kontrol. Nah, ikan nila ini walaupun mudah dalam pengurusannya, pertumbuhannya akan terganggu dengan kemarau panjang seperti ini karena debit airnya berkurang.
Memberi pakan jangan sampai berlebihan, nanti kalau jatuh ke bawah malah menimbulkan masalah karena air sudah tidak banyak, kotoran di bawah, sisa daripada kotoran itu kan menimbulkan penyakit untuk si ikan pemirsa. Jadi mulutnya sering menganga ke atas karena kekurangan oksigen, di bawah juga airnya keruh. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa yang budiman, daripada wirawiri lebih baik berwirausaha dengan cara berbudidaya ikan nila, lele, gurame, patin ataupun apapun jenisnya, yang penting manjada wajada, bersungguh-sungguh langkau, maka akan mendapatkan ia. Man sabaro gobiro, siapa yang bersabar akan beruntung. Jadi yang perlu saya sampaikan hari ini tidak panjang lebar, supaya ikan besar adalah memberi pakan yang rutin, jangan sampai jarang-jarang ataupun tidak sama sekali, karena pertumbuhan ikan akan terganggu dan lambat nantinya untuk menjadi besar. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan saudaraku. Bibit bobotnya menentukan, kedalaman air kolamnya juga menentukan. Jadi antara 4-5 yang harus kita ikuti, yaitu pertama bibitnya, sudah itu kolamnya, pakanannya, terus cara pengurusannya, yang kelima mungkin penjualannya. Jangan memelihara ikan tapi kita jualnya tidak bisa, nanti kita yang rugi. Nah, kalau ikan nila banyakin warna hitam, karena warna hitam ini kadang-kala disukai oleh rumah makan karena dagingnya yang tebal dan rasanya yang gurih. Kalau yang berwarna ini kalau di tempat kami kurang pemirsa, hanya ibu-ibu rumah tangga saja. Kalau untuk rumah makan senang yang warna hitam. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, ya Allah panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fitin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma winalaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida isab ya Allah. Allahumma fa'ana qul ahwal bal ahwal pasawal munkaro wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal min hanamat hara minha wa ma batona min baladina hada khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah saudaraku. Tabarakallah ya Allah.